10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ala diniyah wal kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kabarnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah kita baik-baik saja insyaallah. Memang sebagian juga masih ada kegiatan Ustaz, tapi kalau ditunda lagi nanti kurang semangat nih. Ini juga masih terbatas nih yang bergabung, tapi insya Allah kita mulai kembali semangat ini. Alhamdulillah. Pak Denny masih di Turki nih? Masih Pak Ustadz. Insya Allah lanjut terus. Syukurlah. Baik. Jadi kemarin kenapa? Mungkin bisa di-sharing dulu Ustadz sambil memulai kegiatan safarnya kemarin. Juga bisa memberi inspirasi buat kita apa yang bisa dioleh-olehkan. Sebenarnya sudah kita share di IG. Iya, kalau saya sih baca terus, insya Allah. Sudah kita share di IG. Apa yang kita dapat ya selama safar. Jadi memang kemarin kita ke Mesir ada beberapa agenda yang kita lakukan. Jadi selain agenda keluarga karena memang mengantar anak. Sebenarnya awalnya juga untuk menghadiri wisuda ya, anak yang ketiga karena sudah lulus kemarin di Al-Azhar. Kebetulan wisuda pada bulan kemarin ya? Bulan Oktober kalau tidak salah. Cuma karena visa adiknya keluarnya telat, baru akhir pertengahan November ya, pertengahan November, sehingga kita berangkat akhir November kemarin. Jadi ya sudah, akhirnya salah satu harus ngalah. Kemudian yang lain ada agenda untuk urusan kerjasama Ma'had dengan Al-Azhar. Kebetulan kita juga sudah lama menjalin hubungan baik dengan para masyayikh di Al-Azhar untuk program-program kegiatan talaki. Kemudian kemarin kita berkunjung ke markas atau ke kantor ya para masyayikh, termasuk juga menghadiri majelis-majelis ilmu mereka, termasuk juga menyambungkan hubungan ya kita. Baik, jadi termasuk bagaimana kita menyambungkan hubungan kita dengan apa yang sudah kita kaji selama ini. Jadi kan kita ini selama ini sudah mempelajari banyak ilmu dan ternyata ulama-ulama yang menulis ilmu-ilmu yang kita pelajari ini kebanyakan mereka ada di Mesir. Masya Allah. Ya makam mereka. Jadi ketika kita mengunjungi makam Imam Syafi'i, kemudian Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari, ya, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, semuanya di Mesir. Termasuk yang ahli lughah seperti Ibnu Hisham, ya, dan lain-lain. Masya Allah. Ya, ala kulli hal, selain ziarah, kunjungan seperti yang tadi sudah disebutkan, juga mendatangi majelis-majelis ilmu, kita juga nampak tilas peninggalan-peninggalan sejarah peradaban Islam untuk mengantarkan anak-anak supaya mereka punya spirit
perjalanan sejarah panjang umat Islam. Ya, ya. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz sharingnya. Insya Allah menjadikan kita juga kepingin berangkat ke Mesir, insya Allah. Terakhir kita di halaman 220, Ustaz. Motivasi yang masuk ke motivasi jihad oleh Ali bin Abi Thalib. 220 ya. Ya. Motivasi jihad. Baik. Ya, silakan dibaca. Oke, langsung aja untuk yang pertama saya yang membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi jihad oleh Ali bin Abi Thalib. At-Tabrani meriwayatkan dari Zaid bin Wahab bahwa Ali radhiyallahu anhu berdiri di antara orang banyak dan berpidato. Segala puji bagi Allah yang tidak menetapkan apapun yang telah dibatalkan, dan semua yang Dia tetapkan tidak akan dibatalkan siapapun. Andaikan Dia menghendaki, tidak ada makhluknya yang berselisih, dan umat tidak akan berseteru tentang sesuatu pun. Mayoritas orang tidak akan mengingkari keutamaan orang yang mulia. Kita dan mereka telah dituntun oleh takdir, kemudian membaurkan kita dalam peperangan. Kita senantiasa berada dalam pengawasan Tuhan. Kalau menghendaki, Dia bisa mempercepat azab. Perubahan berasal darinya, sehingga Allah mendustakan orang yang zalim, dan kebenaran mengetahui di mana tempat kembalinya. Namun, Allah menjadikan dunia sebagai tempat bekerja dan menjadikan akhirat sebagai tempat menetap. Allah berfirman, supaya Dia memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik atau surga. Quran Surat Al-Najm 31. Ketahuilah, sungguhnya kalian akan berhadapan dengan musuh esok hari. Maka panjangkanlah sholat malam kalian. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan mintalah kepada Allah supaya diberi kemenangan dan kesabaran. Hadapilah mereka dengan sungguh-sungguh dan hati tegar, dan jadilah kalian orang yang tangkas. Setelah itu Ali bin Abi Thalib pergi. At-Tabari juga meriwayatkan dari Abu Amarah Al-Ansari dan lain-lain bahwa pada perang Siffin, Ali radhiyallahu anhu memotivasi orang banyak sebagai berikut. Sungguhnya Allah telah menunjukkan kepada kalian perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih dan mengantarkan kalian kepada kebaikan, yaitu iman kepada Allah dan Rasulullah, jihad di jalan Allah. Dia akan membalasnya berupa ampunan atas dosa dan tempat tinggal yang indah di dalam surga Aden. Allah memberitahukan bahwa Dia mencintai orang yang berperang di jalan Allah, berbaris-baris laksana bangunan yang kokoh. Karena itu, luruskanlah barisanmu seperti bangunan yang tersusun dengan kokoh. Hendaknya mereka akan mengenakan baju besi berada di garis depan, dan yang tidak mengenakan berada di garis belakang. Berpeganglah pada agama ini dengan sungguh-sungguh. Sudah itu, ia melanjutkan pidatonya yang panjang. Ya, di unmute dulu, Ustaz. Ya. 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 Jadi motivasi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ini, Bapak sekalian, ya. Pertama dalam riwayat At-Tabrani, ya. Jadi Imam Tabrani ada hal-hal yang subhanallah ini menggambarkan betapa keimanan seorang mukmin itu memang luar biasa, ya. Nah, dalam hal ini ditunjukkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi bagaimana beliau ini
mengajarkan kepada kita gitu, tentang keyakinannya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan kalimat-kalimat yang boleh sampaikan di situ. Ya. Ini sebenarnya hampir mirip seperti doa kunut. Ya. Jadi dalam doa kunut itu kan di situ kita sering ya mendengar misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan maka tidak ada yang bisa mengubah keputusan itu. Ya begitu sebaliknya. Nah, di kalimat itu kalimat yang disampaikan oleh beliau, jadi segala puji Allah ya bagi Allah yang tidak menetapkan apapun yang telah dibatalkan. Artinya apa yang Allah sudah batalkan, yaitu nggak akan ada lagi yang bisa mengadakan. Begitu juga sebaliknya, apa yang ditetapkan nggak akan ada yang bisa membatalkan. Nah ini kaitannya dengan qada dan qadar. Nah kita itu harus yakin, ini kan masalah gaib ya, kemenangan, kemudian pertolongan, ya termasuk pemberian Allah rizki, keputusan-keputusan yang menimpa kita itu masalah gaib. Nah keyakinan umat Islam di masa lalu terkait dengan perkara gaib ini luar biasa. Karena keyakinan mereka kepada perkara gaib ini luar biasa, makanya mereka itu tidak pernah lemah. Apapun ujian yang mereka hadapi, mereka itu selalu kuat. Karena mereka punya sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka punya keyakinan, mereka menghadapi musuh sebesar apapun, sebanyak apapun, sekuat apapun, mereka tidak pernah gentar. Ya. Karena mereka punya keyakinan kepada Allah dan Yang Maha di balik semuanya itu. Maka mereka tidak pernah menghitung jumlah mereka berapa, kekuatan mereka berapa. Ya, coba kita perhatikan bagaimana saat perang Badar, ketika jumlah mereka cuma sedikit dibanding dengan jumlah orang kafir, tapi mereka bisa menang karena mereka bersandar pada kekuatan Allah. Kita itu juga begitu. Jadi kadang-kadang kita itu sebenarnya disandra oleh pikiran kita sendiri. Banyak hal yang sebenarnya kita ini bisa lakukan, meskipun mungkin itu impossible. Tapi karena kita itu bersandar pada kekuatan Allah, maka itu menjadi possible, menjadi mungkin. Tapi akhirnya sesuatu itu menurut kita itu yang seharusnya tadi itu mungkin, tapi menjadi tidak mungkin, itu karena pikiran kita. Nah, disitulah maka apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi mengajarkan pada kita tentang keimanan kepada qada dan qadar, keimanan kepada perkara yang gaib itu luar biasa. Ya. Kita seringkali mau melangkah ragu-ragu karena kita khawatir. Padahal kekhawatiran itu karena pikiran kita. Seandainya kita bersandar pada Allah, tawakal pada Allah, dan kekuatan Allah itu maha, ya, dengan kemahaan Allah itu tidak perlu ada yang kita khawatir. Makanya kata Imam Syafi'i, ketika kamu masih was-was dengan hidupmu, itu berarti kamu suudzon sama Allah. Ya. Nah ini apa namanya kalimat-kalimat yang masya Allah dipahami begitu luar biasa oleh apa namanya sahabat, oleh generasi di masa lalu, sehingga dunia itu ringan, gitu, enteng di mata mereka. Ya, nah ini pelajaran penting yang kita bisa highlight dari penjelasan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dalam pidatonya tadi. Makanya kemudian beliau mengatakan andai dia mengendaki tidak ada makhluknya yang berselisih. Tapi kan faktanya makhluk itu berselisih. Ya, kalau seandainya dia mau itu dibikin aja nggak berselisih. Kemudian umat ini tidak akan berseteru tentang sesuatu pun. Kalau Allah mau bisa aja begitu. Tapi kan nanti kita ini nggak punya pekerjaan kan. Kalau semuanya itu dibikin begitu oleh Allah kan kita nggak punya pekerjaan. Nah, terus kita ini hidup untuk apa? Ya, disuruh leha-leha, santai, tidur makan gitu. Ya kan? Nah justru makanya di kalimat nanti itu Sayyidina Ali mengatakan justru kita hidup ini diberi pekerjaan oleh Allah, diberi PR oleh Allah untuk kita selesaikan gitu. Nah ketika PR-PR itu harus kita selesaikan, nah itulah nilai kita nanti. Mungkin ada yang serius selesaikan PR-nya, ada yang main-main, ya kan? Nah itu nanti nilai kita yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya
yang menentukan ya amal kita masing-masing. Nah, makanya di sini beliau mengatakan, jadi kebanyakan orang itu tidak akan mengingkari keutamaan orang yang mulia. Itu faktanya gitu. Nah, kita dan mereka ini telah dituntun oleh takdir. Maksudnya takdir itulah. Jadi kan seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, yudabbirul amra minas sama'i ila ardi. Artinya semua ini sudah ada skenario-nya Allah. Jadi kita ini semuanya berjalan dalam hidup ini sudah ada skenario-nya Allah. Ya kan? Nah, itu yang harus kita pahami. Itu yang dimaksud kita ini dituntun oleh takdir. Kemudian membaurkan kita dalam peperangan. Artinya karena ada skenario di situ. Allah, kita itu kemudian ketemu ya. Seperti halnya kita ketemu di majelis ini, itu juga bagian dari skenario-nya Allah. Ya, kalau tidak Allah skenario kan nggak akan bisa. Ya kan, nggak akan bisa ketemu. Nah, jadi pertemuan dalam peperangan tadi, membaur dalam peperangan itu bagian dari skenario-nya Allah. Karena itu di sini beliau katakan, jadi kita ini senantiasa berada di dalam pengawasannya Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhan kamu itu selalu ngawasi kamu. Ya, karena itu apapun yang kita lakukan itu sebenarnya tidak bisa lepas dari sana. Nah, kalau dia mengendaki dia bisa mempercepat adab. Jadi kalau kita lihat hari ini ya bagaimana kedzaliman di dunia termasuk juga di negeri ini begitu luar biasa, dahsyat. Kadang-kadang kita itu mikir ya Allah, sampai kapan kita ini hidup kayak begini. Ya kan? Nah, muncul keputusasaan. Ya. Nah, Allah mengingatkan wala ta'asu min rahillah, kamu jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Boleh jadi inilah caranya Allah untuk menguatkan kita. Ya kan? Seperti sering Al-Fakir sampaikan ya. Kadang-kadang kita itu minta agar kita ini dikuatkan oleh Allah. Tapi justru malah diuji oleh Allah. Nah, kita kemudian suudzon. Padahal kalau kita husnudzon pada Allah, kita tuh berpikirnya mestinya kita begini. Oh iya ya. Kemarin saya berdoa untuk minta supaya kita ini dikuatkan oleh Allah. Kok malah Allah uji saya dengan ujian yang berat begini. Padahal kalau kita berpikir positif, kita akan mengambil kesimpulan, oh iya, berarti ini caranya Allah untuk menguatkan kita dengan ujian. Karena orang itu akan semakin kuat ketika diuji. Gitu loh. Ya. Nah, itu husnudzonnya kepada Allah. Ya, husnudzonnya kepada Allah. Ya, jangan kemudian malah mengeluh lalu mengatakan ya Allah kenapa? Saya dengan doanya minta dikuatkan kok malah diuji terus. Itu berarti suudzon sama Allah. Ya, enggak paham maunya Allah. Nah, jadi karena itu penting tadi ya. Nah, jadi kalau Allah itu mau sebenarnya adab itu bisa segera diturunkan, tapi kan nanti kita juga nggak punya kerjaan untuk melakukan dakwah, kita nggak punya pekerjaan untuk mengubah kemungkaran, kita jadi nggak punya kesempatan lagi untuk infak misalnya gitu ya, membiayai orang-orang yang berdakwah gitu, atau kita tidak punya kesempatan lagi untuk mengajak orang lain supaya meninggalkan riba, meninggalkan maksiat, nggak ada lagi. Karena semuanya udah diadab semua sama Allah. Selesai sudah. Nah, makanya di sini dikatakan, ya, jadi perubahan itu dari Allah, sehingga Allah itu mendustakan orang yang zalim. Artinya orang yang zalim itu diingkari oleh Allah, nggak dibenarkan. Jangan dikira ketika Allah membiarkan orang zalim itu kemudian ini seperti seolah-olah Allah membenarkan, enggak, ya, enggak. Jadi karena Allah itu punya rencana, gitu loh, punya rencana. Orang yang zalim dibiarkan dengan kezalimannya, itu rencana Allah. Gitu. Rencana Allah satu. Ya kan? Jadi itu kalau dalam Al-Qur'an itu kan disebut istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Itu ayatnya. Jadi ketika mereka itu lupa meninggalkan petunjuknya Allah, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Coba lihat orang-orang yang zalim itu sekarang, Masya Allah. Semua kekayaan alam mereka kuasai. Ya kan? Ya, kalau sekarang bahasanya oligarki lah. Gitu, misalnya. Dikuasai semua oleh mereka. Politik, partai, organisasi, semua mereka kuasai. Kekayaan alam, semua mereka kuasai. Kata Allah apa? Hatta idza fariqu bima utu. Ketika mereka sudah merasa senang, bangga dengan apa yang diberikan pada mereka. Akhadnahum baghtatan. Kami adab mereka seperti itu. Nah itu, jadi itu caranya Allah, skenario-nya Allah. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun.
Ya, faidahum mublisun. Nah, di sisi lain kondisi itu justru untuk memilah mana orang yang betul-betul istiqomah dalam ketaatan. Ya. Nah, pada saat yang sama orang-orang istiqomah dalam ketaatan dan terus melakukan amal soleh, berdakwah, menginfakkan hartanya, meninggalkan maksiat, macam-macam. Nah, itulah yang dikatakan di sini. Jadi Allah ingin menjadikan dunia ini tempat beramal, tempat bekerja. Karena Allah ingin tahu. Kalau tidak dibikin begitu kan nanti orang jadi, ya itu tadi, akhirnya semua diselesaikan sama Allah, jadi kita tinggal makan tidur saja. Ya kan? Nah, terus kalau makan tidur, terus nilainya apa yang kita mau bawa di hadapan Allah? Nah, justru dengan itulah nanti ada nilainya. Oh, ini berjuang. Oh, ini orang-orang yang pengkhianat. Oh, ini orang-orang yang maksiat. Oh, ini orang-orang yang menjadi musuh. Gitu. Kelihatan semua nanti. Itu dari situ. Ya kan? Dari adanya ujian-ujian. Nah, ini kalimat yang saya sampaikan Sayyidina Ali. Dan menjadikan akhirat itu tempat menetap. Ya. Darul qarar. Ya. Tempat menetap. Nah, jadi ini gambarannya, dan itu disebutkan dalam surat An-Najm. Kemudian ini kalimat berikutnya yang disampaikan Sayyidina Ali itu. Jadi ketahuilah kalian itu besok akan berhadapan dengan musuh. Maka panjangkanlah salat malam kalian. Jadi ini berarti apa? Menguatkan hubungan dengan Allah. Karena kemenangan itu dari Allah. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu bentuk takorup pada Allah. Mendekatkan diri pada Allah. Ya, bahkan dalam kitabnya Ibnu Qayyim itu mendekatkan diri pada Allah yang paling baik itu dengan baca Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian mintalah kepada Allah supaya diberikan kemenangan dan kesabaran. Kemenangan dan kesabaran. Ya. Jadi kenapa di sini beliau mengatakan kemenangan? Ya, karena memang itu yang menjadi harapan. Kemudian yang kedua kesabaran. Ya, sabar dalam situasi apa? Ya. Hadapilah mereka dengan sungguh-sungguh dan hati yang tegar. Jadikanlah kalian orang, dan jadilah kalian orang yang tangkas. Maksudnya jangan menjadi orang yang malas. Ya, karena itu semua ada nilainya di depan Allah. Nah, ini di antara kalimat-kalimat yang luar biasa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, bagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, dalam perang Siffin itu juga sama. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam kitab yang lain ya, ada satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah. Kitabnya itu berjudul Al-Imam Wasiyasa. Nah, di dalam kalimat itu, Sayyidina Ali itu, Masya Allah ya, ini karena tadi keyakinannya kepada yang gaib itu luar biasa. Jadi ketika sumber air minum itu dikuasai pasukan Muawiyah pada saat perang Siffin, Sayyidina Ali itu mengatakan kepada pasukan kaum muslimin. Apa kata Sayyidina Ali? As-sabru sa'ah wan nasru ghadan. Sabar itu cuma sebentar. Wan nasru ghadan. Dan kemenangan itu besok akan tiba. Subhanallah. Padahal pada saat Sayyidina Ali ngomong begitu, itu sumber air itu masih dikuasai oleh pasukan Muawiyah. Tapi karena keyakinannya Sayyidina Ali kepada yang gaib tadi luar biasa, akhirnya apa? Terbukti kemudian sumber air itu berhasil direbut oleh pasukan Sayyidina Ali dan menang. Ya, meskipun kemudian akhirnya Sayyidina Ali dengan pasukannya ini dikalahkan dengan cara yang licik. Nah, jadi Allah menunjukkan pada kalian pernikahan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih dan mengantarkan kalian kepada kebaikan, yaitu iman pada Allah dan Rasulullah. Jihad di jalan Allah. Dia akan membalasnya berupa ampunan atas dosa dan tempat tinggal yang indah dalam surga Aden. Allah memberitahukan bahwa Dia mencintai orang yang berperang di jalan Allah. Ya, berbaris-baris laksana bangunan. Ya, yang kokoh. Karena itu luruskanlah barisanmu seperti bangunan yang tersusun. Ya. Jadi dalam Al-Quran kan Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Allah itu suka. Ya, hambanya itu berperang dalam shaffan. Karena bunyanun marsus, ya, di mana mereka itu seperti bangunan yang kokoh, nggak bisa ditembus. Ya, nah hendaknya mereka mengenakan baju besi berada di garis depan dan yang tidak mengenakannya berada di garis belakang. Berpeganglah pada agama ini dengan sungguh-sungguh. Sesudah itu kemudian beliau melanjutkan pidatonya yang panjang. Nah, jadi ini kalimat yang disampaikan oleh beliau
ya, yang tadi kita sudah syarah ya, kita sudah jelaskan bagaimana makna dibalik pidato yang luar biasa tadi, ya, dan kemudian bagaimana pidato itu memberikan dorongan, motivasi, kemudian menjadi pegangan, ya, menjadi kaidah berpikir bagi kita juga. Bagaimana kita melihat setiap persoalan itu, ya, karena keyakinan kepada perkara yang gaib tadi yang luar biasa. Ya, baik, itu ya yang bisa dijelaskan terkait dengan motivasi yang disampaikan Sayyidina Ali dalam peperangan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau diperdalam dari penjelasan tadi. Baik, terima kasih Ustaz. Insya Allah luar biasa penjelasannya, dan memang Sayyidina Ali ini adalah figur yang istimewa ya, dengan kepandaiannya untuk menyampaikan kalimat-kalimat motivasi yang terbaik disusunnya. Teman-teman sekalian, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Untuk yang Ikhwan boleh langsung raise hand dan nanti open mic, dan Ahwat dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat. Jika belum ada, kita lanjutkan, yaitu di bab selanjutnya, motivasi jihad oleh Sa'ad bin Abu Waqqas. Ya. Saya lanjutkan, Ustaz. Ya, silakan. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan melalui jalur Syaif dari Muhammad, Talhah, dan Ziyad dengan sanad mereka menceritakan pada perang Qadisiyah saat berpidato ia mengucapkan pujian kepada Allah kemudian berkata, sungguhnya Allah itu benar adanya, tiada sekutu baginya di dalam pekerjaannya, dan firman-Nya selalu tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis di dalam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hambaku yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Sungguhnya ini adalah warisan untuk kalian dan janji dari Tuhan kalian. Allah mengizinkan kalian menguasai wilayah ini sejak 3 tahun lalu, sehingga kalian bisa mengambil manfaat darinya. Kalian mengambil alih harta penduduknya dan menawan mereka sampai hari ini, berkat apa yang diraih oleh ashab al-ayyam di antara kalian. Kini pasukan mereka menghadang kalian dalam jumlah besar. Namun, kalian adalah para pembesar dan pemimpin bangsa Arab, orang pilihan dari masing-masing kabilah, yang kekuatan utama bagi orang di belakang kalian. Jika kalian zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat, Allah akan menghimpun dunia dan akhirat bagi kalian. Perang tidak akan mendekatkan siapapun pada ajal. Jika kalian gentar, goyah, dan lemah, kekuatan kalian akan lenyap. Dan itu artinya kalian telah menyia-nyiakan akhirat. Asim bin Amr radhiyallahu anhu dalam Al-Mujarradah berdiri dan mengatakan, sungguhnya penduduk negeri ini telah dihalalkan Allah untuk kalian. Kalian telah menguasai mereka sejak 3 tahun lalu ketika mereka tidak berhasil mengalahkan kalian. Kalian adalah orang bermartabat tinggi. Allah selalu bersama kalian jika kalian bersabar dan bersungguh-sungguh dalam memerangi mereka. Kalian mendapatkan harta, perempuan, anak, dan negeri mereka. Jika kalian kalah dan gagal, dan Allah melindungi dan menghindarkan kalian dari hal itu, mereka tidak akan menyisakan satu orang pun dari kalian. Sebab khawatir jika kalian kembali dan membinasakan mereka, Allah, ingatlah pada hari-hari itu sebelum perang Qadisiyah. Dan apa yang dikaruniakan Allah kepada kalian di dalamnya, tidakkah kalian melihat bahwa tanah di belakang kalian begitu luas, gersang, dan tandus?
tidak ada pepohonan atau naungan untuk berlindung, maka jadikanlah akhirat sebagai obsesi kalian. Ya. Baik, ini adalah kisah terkait dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi Sa'ad ibn Abi Waqqas ini adalah sahabat Nabi yang asli Mekah. Artinya beliau itu termasuk sahabat Muhajirin, Jadi bukan sahabat Ansor. Nah, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini sahabat yang luar biasa. Pertama, beliau itu orang yang doanya itu mustajab. Ya. Jadi Sa'ad ibn Abi Waqqas ini orang yang doanya mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyatakan, Allahumma istajibhu idza da'aka. Ya Allah, ijabalah doa Sa'ad ketika Sa'ad itu berdoa kepada. Maka berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa Sa'ad ini tidak ada yang ditolak. Ya, ini Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, Masya Allah, ini sahabat yang luar biasa. Nah, tetapi di akhir hayatnya, maksudnya ketika beliau itu sudah sepuh, ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini ada masalah dengan penglihatannya. Kan biasanya kalau sudah sepuh kan, ya entah itu kena katara atau apa kan gitu ya. Sehingga beliau tidak bisa melihat pada saat beliau itu di usia senja. Ketika datang ke Mekah, ada seorang pemuda itu yang nyeletuk gitu. Karena semua orang berdatangan untuk minta doa kepada Sa'ad karena mereka tahu doa Rasulullah SAW untuk Sa'ad dan mereka tahu karomahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Karena doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Lalu pemuda ini nyeletuk, ya, Anda kan buta, kira-kira begitu. Kenapa Anda tidak berdoa supaya Anda bisa melihat lagi? Ya. Jadi kemudian jawaban yang menarik, nah ini nanti katanya dengan sikap zuhud, sikap ridho dan qanaahnya. Beliau mengatakan apa yang ditanyakan oleh pemuda tadi. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku ridho dengan keputusan. Jadi beliau itu ridho diputuskan menjadi buta atau tidak bisa melihat. Karenanya maka beliau nggak pernah meminta kepada Allah untuk dikembalikan penglihatan. Ini kan luar biasa, ya, sikap yang Masya Allah. Padahal seandainya beliau mau minta supaya penglihatannya itu dikembalikan, lebih bisa. Itu tidak boleh lakukan. Padahal beliau punya lisan, yang lisan itu mendoakan orang lain, yang kalau doanya itu diucapkan, itu nggak akan ditolak. Nah ini sikap sahabat yang luar biasa. Ini menjadi pelajaran. Nah, ini kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini selain doanya mustajab tadi, beliau itu juga diberikan keistimewaan karena beliau itu adalah sahabat yang punya keahlian memanah yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Jadi sekali manah itu berapa busur panah itu bisa melesat dan semuanya sampai pada target, nggak ada yang meleset. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Nah, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ditugaskan untuk melakukan penaklukan atau pembebasan terhadap wilayah Persia. Jadi kalau kita lihat dalam riwayat tadi itu kan disebutkan terkait dengan perang Qadisiyah, ya, itu terkait dengan perang Qadisiyah. Nah, perang Qadisiyah itu, ya, perang Qadisiyah itu kalau kita perhatikan itu adalah perang yang dilakukan antara pasukan kaum muslimin dengan orang-orang Persia. Dan kita tahu, nah ini cerita mundur ke belakang ya sedikit ya. Jadi kalau kita lihat peristiwanya itu tahun 636 Masehi. Ya. Kemudian kalau kita mundur ke belakang, ya, kita mundur ke belakang. Jadi waktu tahun ke-6 Hijriah
Rasulullah itu setelah peristiwa Hudaybiyah ya, itu kan Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja. Nah, salah satu raja yang dikirim surat itu adalah Raja Kisra Persia itu. Ya kan ada Kisra, ada Kaisar. Nah, Kisra ini ketika mendapatkan surat dari kaum muslimin, mendapatkan surat dari Nabi, ya, itu marah. Suratnya Nabi itu dirobek-robek. Gitu. Nah, ketika delegasi yang membawa surat Nabi ini datang menghadap Rasulullah dan cerita kalau suratnya dirobek-robek. Rasulullah itu murka. Sehingga Rasulullah mendoakan, ya, la'allallahu ayyumazziqa mulkau kama mazzaqa risalah. Jadi semoga Allah merobek-robek kekuasaan dia sebagaimana dia telah merobek-robek surat. Nah, maka itu peristiwa tahun ke-6 ya, ketika peristiwa pengiriman surat. Terus setelah itu Kisra ini mengirim surat kepada gubernur Kisra. Jadi waktu itu wilayah Taif ya, Yaman itu masih dikuasai oleh Persia. Masih dikuasai oleh Persia. Nah, ada seorang kepala daerah di wilayah situ, di wilayah Yaman atau Taif itu, karena dulu Taif itu masuk wilayah Yaman. Itu namanya Badan bin Sasan. Sasan itu kan sebenarnya Sasanid itu nama ya untuk Persia. Sasanid itu terkenal. Ya. Nah, Badan bin Sasan ini kemudian dalam surat itu disampaikan karena si Kisra itu ngirim surat kepada Badan. Intinya surat itu isinya kemarahan lah gitu ya. Karena tersinggung kan itu super power Persia ketika itu. Zamannya Kisra itu super power. Jadi memangnya ibaratnya lu ini siapa kok berani-beraninya gitu ngirim surat, ya kan? Nah, terus dalam suratnya itu disampaikan untuk melihat siapa sih orang Arab yang mengklaim dirinya menjadi nabi itu, terus berani-beraninya dia mengirim surat. Nah, pada waktu itu kemudian Badan itu mengutus 2 orang. Nah, utusannya ini beberapa lama tinggal di Madinah, gitu melihat, gitu. Karena ini bukan hanya menyampaikan surat kepada Nabi, tapi juga ingin memata-matai gitu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya ada di Madinah. Nah, setelah beberapa lama tinggal di Madinah dan tahu, lalu kemudian dia menghadap Rasulullah. Dia sampaikan gitu, surat tadi. Nah, ketika Rasulullah SAW mendapatkan surat itu dari Badan bin Sasan tadi, Rasulullah itu mengatakan pada utusan itu bahwa tadi malam rajamu Kisra itu telah dibunuh gitu oleh anaknya. Memang kemudian kaget kan dia. Nah, itu semakin yakin utusan tadi bahwa ini Rasul, nggak mungkin wong itu zaman dulu belum ada handphone, belum ada satelit, belum ada Zoom, belum ada apa-apa, kok tiba-tiba tahu kalau malam ini dibunuh, itu nggak mungkin informasinya secepat itu. Kalau bukan dapat dari wahyu, kalau bukan dapat dari langit, ya kan? Akhirnya kemudian utusannya ini datang menghadap kembali kepada Badan, dan Badan kemudian ngecek gitu. Ternyata betul, Kisra itu mati dibunuh oleh anaknya. Jadi ada perebutan tahta itu. Persis pada malam yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah, itu ceritanya, ya kan? Nah, dan peristiwa itu terjadi pada zaman Nabi, ya, pada zaman Nabi itu. Nah, sementara perang Qadisiyah itu terjadi peristiwa setelah itu. Ya, tapi ini cerita sedikit ya, mundur ke belakang tadi. Nah, Badan bin Sasan ini akhirnya masuk Islam, ya, dan kemudian wilayah Yaman, kemudian Taif dan sebagainya itu kemudian akhirnya menjadi bagian dari wilayah Islam, di mana Badan bin Sasan ini kemudian akhirnya diangkat oleh Nabi untuk menjadi apa? Menjadi wali, untuk menjadi gubernur di wilayah tadi. Ya. Nah, jadi makanya kalau dalam Islam itu sebenarnya simpel.
Jadi kalau orang itu dulunya pemimpin, ya nanti kalau Islam berkuasa ya selama dia bagus, kredibilitasnya bagus, ya dia akan diangkat lagi untuk menjadi pemimpin pada zaman Islam. Jadi ada ungkapan wa kibarum fil jali ya kibarum fil Islam idza amanu. Tokoh-tokoh pada zaman jahiliyah itu mereka juga akan menjadi tokoh pada zaman Islam nanti kalau mereka beriman. Gitu. Jadi makanya nggak usah khawatir gitu, ya kan? Orang yang hidup pada zaman kapitalis atau pada zaman jahiliyah kayak gini ini, nanti kalau Islam menang itu nggak usah, nanti saya jadi apa? Ya, itu takut kehilangan jabatan ya. Padahal kalau dia bergabung dengan Islam, masuk Islam, yang mendukung sistem Islam, ya, peradaban Islam, nanti ya pasti dia akan menjadi pemimpin juga. Ya, ini. Nah itu sedikit tentang kisah bagaimana Kisra tadi. Nah setelah peristiwa itu maka kekuasaan Kisra ini jatuh ke tangan anak-anaknya, ya, dan kemudian akhirnya hancur betul seperti doa Rasulullah tadi. Gitu. Nah peristiwa perang Qadisiyah itu terjadi pada zaman Abu Bakar. Jadi pada waktu itu kalau kita perhatikan Abu Bakar itu setelah diangkat untuk menjadi khalifah menggantikan Rasulullah, beliau kemudian mengutus diantaranya ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada Khalid bin Walid. Nah Sa'ad Abi Waqqas ini diutus ke Persia tadi, ya diutus ke Persia dan Sa'ad ibn Abi Waqqas ini dengan pasukannya itu termasuk yang menggemparkan ya. Karena pasukannya ini pasukan yang bisa menyeberangi laut, bisa menyeberangi sungai Dajlah itu dengan kuda-kudanya. Itu yang membuat pasukan Sa'ad ibn Abi Waqqas ini disebut oleh mereka ini pasukan jin. Karena selama ini nggak ada yang bisa menyeberangi sungai Dajlah itu, apalagi ini menyeberangi dengan kudanya. Jadi bisa berjalan di atas sungai. Ya, jadi makanya disebut pasukan jin. Ini bukan pasukan manusia, ini pasukan jin. Nah, itu diantaranya juga karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Doa-doanya itu mustajab. Nah, itu gambarannya sedikit tentang peristiwa perang Qadisiyah tadi. Nah, terus pidatonya ini pidato yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini penting ya. Nah, di sini beliau mengatakan sesungguhnya Allah itu benar adanya. Tidak ada sekutu baginya di dalam kerajaannya. Dan dia dan firman-Nya selalu tepat, ya nggak ada yang salah, ya semuanya akurat, semuanya disampaikan itu terbukti. Ini, ya. Nah di situ disebutkan Allah berfirman dan sungguh kami telah tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis di dalam Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini diusakai oleh hambaku yang soleh. Ya, artinya bumi ini diwarisi oleh hambaku yang soleh dalam surat Al-Anbiya 105. Nah ini adalah warisan untuk kalian, kata Sa'ad bin Waqqas. Jadi kalau Allah sedang mengatakan begitu, ini berarti Allah ini mewariskan untuk kalian, ya kan? Nah ini juga berarti ayat ini berlaku untuk kita, gitu. Jadi makanya kita jangan merasa kalah sama orang zalim, ya kan? Jadi jangan merasa kalah dengan orang yang zalim, gitu loh. Nah ini penting, ya. Nah jadi kalau jadi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan seperti itu, berarti ini juga warisan untuk kalian dan janji Allah jadi janji dari Tuhan kalian, kata Sa'ad bin Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Waqqas mengatakan Allah mengizinkan kalian menguasai wilayah ini sejak 3 tahun lalu sehingga kalian bisa mengambil manfaat darinya. Kalian mengambil alih harta penduduk dan menahan mereka sampai hari ini berkat apa yang diraih oleh Ashabul Ayyam. Siapa Ashabul Ayyam itu? Ya maksudnya adalah orang-orang yang ikut dalam perang Qadisiyah. Ya. Nah, kini pasukan mereka menghadang kalian dalam jumlah besar. Ya, maksudnya mereka melakukan perlawanan gitu. Namun kalian adalah para pembesar, maksudnya orang-orang kibar, ya, orang-orang yang hebat, pemimpin bangsa Arab, orang pilihan dari masing-masing kabilah. Gitu. Kekuatan utama bagi orang yang di belakang kalian. Maksudnya jadi ada ya, sahabat itu yang satu orang itu nilainya sama dengan 1000. Coba.
Bayangkan, satu orang itu nilainya 9.000, ya. Nah, ini itu faktanya, ya seperti itu. Jadi kalau saat Ibn Abi Waqqas tadi mengatakan seperti itu, ya memang iya, ya kan. Nah, di sini ada kalimat yang menarik, ya. Nah, jika kalian zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat, nah jadi ini yang menjadikan mereka menjadi luar biasa, yaitu sikap zuhud. Jadi zuhud terhadap dunia, mencintai akhirat, maka Allah akan menghimpun dunia dan akhirat bagi kalian. Jadi ini makanya. Jadi kalau orang itu mengejar dunia malah justru hilang. Tapi kalau dia mengejar akhirat, ya, dia tidak mengejar dunia dan akhirat itu akan datang. Kemudian beliau mengatakan perang ini tidak akan mendekatkan siapapun pada kematian, pada ajalnya. Jadi maksudnya orang itu bukan berarti kalau perang itu mati, belum tentu. Orang itu bisa mati di mana saja, ya kan? Nah, makanya kita juga jangan pernah menjadikan kematian itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Bahkan seolah-olah itu menjadi resiko, ya, dari perjuangan. Enggak. Mati itu takdir, mati itu qadha, mati itu istilahnya itu ya memang naturnya begitu, ya. Setiap orang itu pasti mati. Kita mau nggak perang, nggak berjihad, nggak berdakwah itu juga pasti mati. Mau dakwah, mau jihad, mau perang juga pasti mati. Nah, tinggal kita mau memilih seperti apa. Mau milih mati dalam keadaan jihad, mau mati dalam keadaan misalnya maksiat atau apa, itu kan sebenarnya masuk di situ. Jadi karena itu supaya kita ditakdirkan lalu dalam keadaan husnul khatimah, ya maka pilihannya adalah senantiasa dalam ketaatan. Apakah mati di medan perang, apakah mati pada saat sholat, apakah mati pada saat di misalnya ngisi, ya, majelis ilmu atau yang lain, atau ya, nah, itu mati dalam keadaan taat. Nah, jika kalian gentar, goyah dan lemah, kekuatan kalian akan lenyap. Jadi orang Islam itu kekuatannya bukan pada jumlahnya, tapi pada imannya. Dan itu artinya kalian telah menyanyiakan akhirat. Makanya kalau mereka dia takut kepada kematian, ya seperti dalam ada satu surat yang disampaikan, ya, di antaranya itu bunyinya begini: asrin taslam fa innahu ya'tika qaumun yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Kalian masuk Islamlah, kalian menyerahlah, ya, karena kalau tidak akan datang pada kalian suatu kaum yang mereka itu lebih mencintai, ya, kematian sebagaimana kalau mencintai dunia. Jadi orang Islam itu nggak takut mati. Nah, itu gambaran, ya, terkait dengan bagaimana motivasi yang disampaikan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas yang luar biasa. Nah, ini kalimatnya hampir mirip, ya. Kalian adalah orang bermartabat tinggi, Allah selalu bersama kalian jika kalian bersabar dan sungguh-sungguh dalam memerangi mereka. Jika kalian kalah dan gagal, ya Allah melindungi atau menghindarkan kalian dari itu. Mereka tidak akan menyisakan satu pun. Jadi kalau orang kafir itu menang, mereka akan habisi, ya. Itu berbeda dengan orang Islam. Kalau orang Islam itu yang menang, maka orang Islam ini, karena Islam itu tidak disebarkan dengan pedang, ya, tidak disebarkan dengan pedang. Artinya tidak ada paksaan orang itu memeluk Islam. La ikraha fiddin, ya. Meskipun Islam itu posisinya menang, tapi orang itu nggak akan dipaksa masuk Islam. Nah, bagi mereka yang tidak mau masuk Islam juga nggak akan dibunuh, nggak akan diapa-apakan, ya kan? Dengan syarat kalau mereka mau tunduk sistem Islam. Nah, ini berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu yang menang, ya habis itu. Ya kan, habis. Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, jadi ini gambaran yang kita bisa pahami dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Sa'ad ibni Abi Waqqas. Baik, ya, itu gambarannya. Silakan kalau ada hal yang ingin disampaikan. Ya, alhamdulillah penjelasannya sudah sangat luar biasa clear, ya, ditambah dengan uraian sebelumnya gitu, ya, menggambarkan kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga termasuk kondisi di perang Qadisiyah pada saat itu, di mana termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjadi bagian yang legend, ya, bisa dibilang begitu. Doanya selalu mustajab karena didoakan oleh Rasulullah dan juga
menjadi pasukan yang satu-satunya bisa menyeberangi sungai di Qadisiyah pada saat penyerangan menuju ke daerah wilayah Persia. Baik teman-teman sekalian, sahabat Siro, dipersilakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, dan juga khususnya untuk Ahwat boleh menuliskan di kolom chat. Jadi kalau tadi bagi yang baru bergabung, kita sudah membahas terkait dengan motivasi jihad Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian juga motivasi jihad sahabat, ya, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas, yang termasuk salah satu sahabat istimewa yang doanya selalu diijabah Allah dan juga menjadi motivasi bagi para pejuang-pejuang di masa itu untuk selalu yakin kepada ketetapan Allah, bukan dengan kondisi jumlah tetapi dengan keyakinan iman akan kemenangan yang datang dari Allah. Kalau belum ada pertanyaan, berarti kita lanjutkan. Satu bahasan lagi, insya Allah kita masih bisa lanjut, yaitu semangat dan kerinduan berjihad para sahabat. Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia menceritakan pada hari perang Badar, aku diusulkan kepada Rasulullah SAW untuk ikut serta, tetapi beliau menolak karena menganggapku masih kecil. Maka tidak pernah aku mengalami malam seperti itu karena aku merasa aku tidak bisa tidur, bersedih dan menangis akibat ditolak oleh Rasulullah SAW. Pada tahun berikutnya, aku kembali menawarkan diri kepada Rasulullah untuk ikut berjihad, dan beliau menerimaku. Aku memuji Allah atas hal itu. Seorang bertanya, wahai Abu Abdurrahman, apakah kalian melarikan diri ketika kedua pasukan telah berhadapan? Ibnu Umar menjawab, benar, kemudian Allah mengampuni kami semua, segala puji baginya. Demikian dituturkan dalam Muntakab Al-Kanz. Beliau As-Sakir meriwayatkan dari Artah bin Al-Mudzir bahwa Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada orang yang duduk di majelisnya, siapakah orang yang paling besar pahalanya? Mereka pun mengaitkan dengan ibadah, puasa, dan sholat. Lalu mengatakan, si fulan dan si fulan. Setelah Amirul Mukminin, Umar bertanya lagi, maukah aku beritahu siapa orang yang lebih besar pahalanya daripada orang yang kalian sebutkan itu? Bahkan daripada Amirul Mukminin? Mereka menjawab, ya. Umar melanjutkan, ia adalah seorang laki bertubuh kecil di Syam. Ia memegang tali kendali kudanya yang sedang merumput untuk melindungi markas kaum muslimin, Madinah Al-Munawwarah. Ia tidak peduli apakah ada binatang buas yang menerkam, binatang merayap yang berbisa, atau musuh yang mengepung. Orang ini mendapatkan pahala lebih besar daripada orang yang kalian sebutkan, bahkan daripada Amirul Mukminin. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ziyad, mantan sahaya keluarga Khalid, katanya, lebih kusukai daripada malam yang amat dingin di tengah pasukan muhajirin, dan pagi harinya aku menyerang musuh, maka kalian harus tetap berjihad. Demikian dalam Al-Isabah. At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad dan dari Umar dan Amr bin Hafs dari ayah mereka
dari kakek mereka, katanya. Bilal mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal kaum mukminin yang paling utama adalah jihad di jalan Allah. Maka aku ingin berjaga untuk di perbatasan sampai mati." Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Allah menjadi saksiku. Bilal, demi kehormatan dan hakku, sungguh aku sudah lanjut usia. Tenagaku sudah melemah dan ajalku telah dekat." Bilal kemudian tinggal bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, Umar menggantikannya sebagai khalifah. Umar juga mengatakan seperti yang pernah dikatakan oleh Abu Bakar. Tetapi kali ini Bilal menolak permintaannya. Maka Umar bertanya, "Lalu siapa yang menggantikanmu sebagai muazin, Bilal?" Bilal menjawab, "Sa'ad, sebab ia pernah mengumandangkan azan di Kubah semasa hidup Rasulullah SAW." Akhirnya Umar menyerahkan tugas azan kepada Uqbah dan Sa'ad. Dalam kitab Al-Isti'ab, Ibnu Abdil Bar meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Sabit al-Bunani, dan Ali bin Zaid, dari Anas, bahwa Abu Talhah radhiyallahu anhu membaca surah Baro'ah atau At-Taubah sampainya pada ayat "Anfiru khifafan fathihulan." Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Quran Surat At-Taubah ayat 41. Abu Talha berkata, "Aku berpendapat bahwa Tuhan kita memerintahkan kita untuk berangkat, baik yang muda maupun yang tua. Wahai anakku, persiapkanlah aku, persiapkanlah aku." Anak Abu Talha menjawab, "Semoga Allah merahmatimu. Allah telah berperang bersama Rasulullah sampai beliau wafat. Kemudian bersama Abu Bakar sampai beliau wafat. Dan bersama Umar sampai beliau wafat. Sekarang, biarlah kami yang berperang mewakilimu." Abu Talha menolak. "Tidak, persiapkan saja bekalku." Abu Talha kemudian berangkat melalui jalur laut dan akhirnya gugur di tengah samudera. Orang tidak menemukan suatu pulau untuk mengebumikan jasadnya, kecuali 7 hari kemudian. Mereka pun memakamkan Abu Talha di pulau itu, dan selama itu tubuhnya tidak membusuk. Dalam Al-Isti'ab pula Ibnu Abdil Bar meriwayatkan dari Abu Jian, dari para gurunya, dari Ayyub radhiyallahu anhu, bahwa ia pergi berperang pada masa Muawiyah radhiyallahu anhu, lalu jatuh sakit. Ketika sakitnya kian berat, ia berkata kepada kawannya, "Kalau aku mati, bawalah aku setelah kalian menghadapi pasukan musuh. Kuburkanlah aku di bawah telapak kaki kalian." Mereka pun melakukan apa yang diminta oleh Abu Ayyub. Perawi menuturkan hadis secara lengkap. Ahmad menuturkan dalam Al-Bidayah, riwayat dari Abu Zibyan, bahwa Abu Ayyub berperang bersama Yazid bin Muawiyah, lalu ia berpesan, "Apabila aku mati, bawalah jasadku ke wilayah musuh dan kuburkanlah aku di bawah telapak kaki kalian, di mana kalian berhadapan dengan musuh." Ia melanjutkan, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun, pasti masuk surga." Ibnu Ishaq menuturkan bahwa Abu Haitsamah pulang kepada keluarganya di tengah hari yang terik. Waktu itu Rasulullah SAW sudah berangkat selama berhari-hari sebelumnya. Abu Haitsamah melihat kedua istrinya berada di rumah, di tengah kebun miliknya. Keduanya telah menyirami rumah masing-masing, mendinginkan air, serta menyiapkan makan untuk.
Abu Khaisamah berdiri di ambang pintu dan perhatikan semua yang dipersiapkan oleh kedua istrinya bagi dirinya. Ia berpikir, Rasulullah SAW sedang berjalan di bawah terik matahari, diterpa angin dan kepanasan. Sementara Abu Khaisamah berada di bawah naungan yang sejuk, ditemani hidangan makanan dan istri yang cantik, dan menikmati ketentraman di antara harta kekayaannya. Ini benar-benar tidak adil. Maka berkatalah ia kepada istrinya, demi Allah, aku tidak akan memasuki bilik siapapun di antara kalian sebelum menyusul Rasulullah. Maka persiapkanlah bekal untukku. Kedua istrinya segera memenuhi perintah Abu Khaisamah, kemudian ia menyiapkan unta dan langsung berangkat. Ia berjalan untuk mencari Rasulullah SAW sampai berhasil menemukan beliau yang sedang beristirahat di Tabuk. Di perjalanan, Abu Khaisamah bertemu dengan Umar bin Wahab yang sedang mencari Rasulullah. Mereka selanjutnya pergi beriringan menuju Tabuk. Mendekati tujuan, Abu Khaisamah berkata kepada Umar bin Wahab, sungguhnya aku datang dengan memikul suatu kesalahan. Maka jangan persalahkan aku yang ingin menemui Rasulullah lebih dahulu. Umar mengikuti kata-kata Abu Khaisamah. Ketika Abu Khaisamah telah mendekati tempat persinggahan Rasulullah di Tabuk, para sahabat berteriak, seorang penunggang unta sedang mendekat kemari. Rasulullah SAW menyahut, semoga ia adalah Abu Khaisamah. Mereka berkata, Rasulullah, demi Allah, ia memang benar-benar Abu Khaisamah. Setelah menambatkan untanya, Abu Khaisamah segera menghampiri Rasulullah dan mengucapkan salam. Rasulullah mengatakan, semoga lebih baik bagimu, Abu Khaisamah. Abu Khaisamah kemudian menceritakan apa yang terjadi, lalu Rasulullah bersabda, itu bagus. Lalu beliau mendoakan kebaikan bagi Abu Khaisamah. Berikutnya ini adalah, jadi kalau tadi itu motivasi ya. Nah ini terkait dengan semangat dan kerinduan berjihad para sahabat. Nah di sini ada beberapa riwayat yang menarik ya untuk kita highlight. Jadi kalau kita perhatikan, sahabat-sahabat Nabi itu mereka sudah dilatih, dididik oleh orang tuanya. Ya. Itu untuk berjihad pada saat umur mereka itu masih sangat belia. Contoh ya, itu ada di dalam kitab At-Tarbawiyah, An-Nabawiyah. Jadi Abdullah bin Zubair itu dibonceng oleh Zubair bin Awam di kuda yang sama. Pada waktu itu diajak berperang, umurnya baru 8 tahun. Jadi ditempatkan gitu ya di belakang tubuh beliau. Jadi bapaknya di depan, dia di depan. Itu umurnya 8 tahun coba. 8 tahun diajak perang. Ya, 8 tahun diajak perang. Nah, dalam riwayat ini yang disebutkan Ibnu Asyakir dari Abdullah bin Umar itu, jadi Abdullah bin Umar itu belum balik. Ya. Tapi semangatnya ingin ikut berjihad ini kan menunjukkan generasi di masa lalu ya. Bayangkan dengan generasi sekarang, jangankan diajak perang ya. Mereka itu sekarang kan sibuk main game, main HP ya kan. Jangankan ikut perang, kadang-kadang diajak kemana, suruh belajar, suruh ya sesuatu yang nggak sampai mengorbankan nyawa, nggak sampai itu aja mereka enggan gitu, atau nggak mau gitu, lebih memilih ya istilahnya itu mager ya, malas gerak dan sibuk main HP-nya gitu, ya gitu. Itu yang terjadi. Nah ini generasi dulu dengan generasi sekarang ya, jauh berbeda sekali. Ini Masya Allah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi bagaimana Abdullah bin Umar itu yang umurnya belum genap 15 tahun, semangat jihadnya luar biasa. Sama seperti kisah Abdullah bin Zubair tadi yang dibawa oleh ayahnya untuk berjihad. Ya, di saat usianya masih sangat muda. Nah, bahkan ketika Rasulullah menolak karena umurnya belum cukup, itu nggak bisa tidur. Coba. Anak kecil itu nggak bisa tidur. Ya kan? Itu kan menunjukkan betapa keinginan
untuk berjihad itu luar biasa gitu. Ya kan, luar biasa. Jadi bukan apa namanya ikut-ikutan gitu, tapi betul-betul datang dari kemauannya, datang dari diri. Ini juga menunjukkan apa tingkat kematangan intelektual ya. Jadi nggak seperti generasi Ale sekarang. Jadi generasi sekarang itu mentalnya rapuh sekali, ya. Karena kebanyakan main gadget tadi itu, main HP, jadi dunianya itu bukan dunia nyata, dunia maya semua. Akhirnya pikirannya, hatinya, perasaannya itu dipenuhi dengan banyak khayalan, gitu, fantasi. Nah, ini generasi rapuh. Ya kalau khayalan fantasinya itu bagus sih nggak apa-apa, ya kan? Nah, ini generasi rapuh. Nah, ini yang terjadi hari ini. Ya. Nah kemudian yang menarik ketika Abdullah bin Umar itu ditolak oleh Rasulullah, tahun berikutnya mengajukan lagi. Nah ini seperti kisah Usama bin Zaid, putranya Zaid bin Harithah yang juga merupakan anak angkat Rasulullah SAW. Itu juga begitu. Jadi ketika masih kecil minta untuk pergi berjihad, nggak dibolehkan oleh Nabi. Akhirnya nangis. Ya. Ini. Nah itu contoh ya terkait dengan bagaimana sikap dan semangat serta kerinduan para sahabat ya, meskipun mereka masih kecil untuk berjihad. Nah kemudian riwayat berikutnya itu adalah riwayat tentang orang-orang yang berikutnya ini terkait dengan riwayat Ibnu Asyakir ya, yang disebutkan dari Arta' bin Mundir bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada orang yang duduk di majelisnya, siapakah orang yang paling besar pahalanya? Mereka mengaitkannya dengan puasa, dengan sholat, lalu mengatakan si fulan dan si fulan setelah Amirul Mukminin katanya. Lalu Umar berkata apa? Tidak. Nah ini Umar kemudian menjelaskan orang yang pahalanya paling besar itu adalah katanya di sini ya, seorang laki-laki bertubuh kecil di Syam, maksudnya ini untuk menggambarkan ya. Jadi tidak perlu menggambarkan orang itu gagah perkasa. Bertubuh kecil di Syam, memegang tali kendali kudanya, sedang merumput untuk melindungi markas kaum muslimin. Jadi Syam itu kenapa disebut-sebut di sini? Karena Syam itu adalah merupakan waktu itu ya batas luar wilayah kekhalifahan Islam. Gitu. Nah batas luar itu kalau sekarang ya seperti daerah pesisir lah ya. Nah jadi kalau kita lihat di Indonesia itu kenapa pesantren-pesantren ya atau ulama-ulama itu dulu membuat tempat-tempat kajian madrasah-madrasah itu di pesisir-pesisir ya. Kalau kita di Pantura itu kan coba perhatikan itu. Daerah Cirebon terus sampai ya pokoknya Pantura itu kan tepinya laut ya. Ya, Pantura. Dari mulai Kerawang Ustaz ya. Ya. Jadi Kiai Kuro itu kan Syekh Kuro ya. Ya, Kerawang. Jadi ya kalau kita tarik ke situ ya dari Kerawang tuh sampai sana itu ke apa namanya Tuban ya, Paciran, Blimbing itu daerah-daerah situ. Ya, Gresik ya, dan sebagainya. Itu kan banyak sekali itu, ya. Jadi pertanyaannya begini, kenapa dulu ulama-ulama menjadikan wilayah di perbatasan-perbatasan tadi? Tujuan mereka itu adalah supaya satu. Mereka tadi itu seperti kisah bagaimana lelaki kecil yang disebutkan Umar tadi itu, supaya bisa menjaga perbatasan, karena perbatasan itu kalau nggak ada yang jaga, nanti akan diserang sewaktu-waktu oleh musuh. Jadi ulama itu sengaja mendirikan pesantren di wilayah-wilayah Pantura tadi itu niatnya itu selain untuk mengajarkan ilmu, itu juga mereka siap kalau sewaktu-waktu berjihad gitu. Nah, ini filosofinya tadi seperti yang ceritakan oleh Umar ini gitu. Jadi orang yang tubuhnya kecil di Syam itu mereka tidak peduli ya. Jadi dengan binatang buas yang akan menerkam, dengan binatang yang merayap, yang berbisa, ya atau musuh yang mengepung, yang dilakukan di situ itu hanya menjaga, mempertahankan wilayah itu, ya supaya apa? Di situ kan disebutkan markas kaum muslimin di sini Madinah. Lalu apa hubungannya Madinah dengan Syam tadi? Kalau Syam itu bisa mereka jaga sehingga musuh tidak bisa menyerang, musuh tidak bisa masuk, maka Madinah otomatis aman kan?
Nah, itu loh maksudnya. Karena orang yang menyerang itu pasti kan dari pinggir-pinggir, dari tepi-tepi. Nah, makanya ada istilah ribat fi sabilillah. Bahkan dalam hadis Rasulullah itu disebutkan ya, ainani la tamassu ma'an-nar, ada dua mata yang nanti tidak akan pernah disentuh api neraka. Yang pertama itu adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut pada Allah. Yang kedua ainun batat firibat fi sabilillah, mata yang terjaga menjaga perbatasan di jalan Allah SWT. Itu dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka, kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan hatta yalijal jamal bisamil khiyat. Ya, saking mustahilnya itu sampai nanti ada unta itu masuk ke lubang jarum. Pertanyaannya, bisa nggak unta masuk ke lubang jarum? Ya, nggak bisa. Ya, itu menunjukkan apa? Mustahil mereka itu disentuh api neraka. Nah, gitu loh. Ya, saking mustahilnya mereka itu disentuh api neraka. Itu matanya itu dipakai untuk jadi mata yang dipakai untuk nangis karena takut pada Allah, dan mata yang dipakai untuk berjaga di jalan Allah. Dua mata yang nggak akan disentuh oleh Allah. Ya, nah itu makanya Sayyidina Umar mengatakan tadi. Nah, terus riwayat yang lain disebutkan ya terkait dengan misalnya kisah mengenai pernyataan Khalid. Khalid bin Walid ini kan beliau itu memilih tinggal di Homs. Homs itu Syam. Ya, seperti tadi kita tahu Syam itu adalah perbatasan. Ya, jadi karena wilayah Syam itu kan berbatasan dengan laut. Ya, nah, itu nyambung nanti dengan daratan Eropa. Nah, jadi memang itu wilayah yang berbatasan, wilayah Syam itu. Ya, makanya Khalid bin Walid memilih wilayah itu, menetap di sana, tinggal di sana. Ya, nah, jadi kata Khalid, di atas bumi ini tidak ada malam yang lebih kusukai daripada malam yang amat dingin di tengah pasukan Muhajirin. Kemudian pagi harinya aku menyerang musuh, maka kalian harus tetap berjihad, kata Khalid. Jadi Khalid itu meninggalnya tidak dalam keadaan perang, tapi meninggal sakit di atas pembaringan, dan itu di mana? Di Homs, di Suriah. Ya, itu ada rahasianya yang mungkin pernah kita sampaikan. Jadi kenapa Khalid itu, padahal Khalid ini setiap peperangan selalu diikuti, kenapa Khalid itu ditakdirkan mati syahid, gugur di medan perang? Nah, Khalid itu adalah julukan yang diberikan oleh Allah sebagai yang diberikan oleh Allah itu melalui lisan Rasulullah itu sebagai apa? Pedangnya Allah, Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terlurus. Pada saat perang Yarmouk, ada seorang panglima ya dari Romawi, namanya itu Jos. Jos ini melihat bagaimana kehebatan pasukan kaum muslimin ya, terutama Khalid ini luar biasa. Takjublah Jos ini kepada Khalid. Sampai akhirnya Jos itu penasaran gitu. Ya kan, penasaran. Datanglah dia menghadap Khalid. Terjadilah dialog. Kata Jos begini, Khalid, ya, apakah, jadi kan Khalid itu julukannya kan pedangnya Allah. Gitu. Apakah Allah itu sengaja menurunkan pedang dari langit gitu? Ya, kata dia enggak. Terus kenapa kok kamu mendapatkan julukan sebagai pedangnya Allah, itu kenapa? Nah, itu pertanyaannya Jos. Ya. Nah, jadi julukan Khalid itu sebagai Saifullah al-Maslul itu kan diberikan pada saat perang Mu'tah. Ya, ketika Rasulullah masih hidup kan. Sementara perang Yarmouk ini perang yang terjadi di mana Rasulullah sudah wafat, dan Khalid itu berhadapan dengan pasukan Jos tadi, pasukan Romawi. Nah, ini cerita tentang Khalid. Nah, kemudian tadi hubungannya dengan kematian Khalid di atas kasur atau di atas pembaringan tadi. Ya. Nah, ada penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh ulama India ketika Syekh Al-Muhaddis ya Al-Allamah Abu Fattah Abu Ghuddah ya, Abdul Fattah Abu Ghuddah. Jadi beliau itu melakukan rihlah di talabil hadis. Jadi perjalanan untuk mencari hadis ya, karena di India ini sampai hari ini terkenal pusatnya ulama-ulama hadis. Beliau datang ke sana, terus kemudian bertanya terkait dengan kisah bagaimana Khalid yang diwafatkan oleh Allah.
dengan julukan sebagai pedang Allah, tapi beliau tidak diwafatkan dalam keadaan syahid di medan perang, tapi beliau gugur, ya, atau beliau wafat, ya, sebagai orang biasa gitu, wafat di atas kasur. Nah, jawaban yang disampaikan oleh ulama-ulama tadi itu menarik. Apa katanya? Khalid itu adalah pedangnya Allah yang terhunus. Bayangkan kalau pedang Allah yang terhunus itu kemudian patah atau kalah, ya, ibaratnya kan gugur di medan perang itu kan seperti pedang yang patah. Maka tentu ini akan menjadikan kredibilitas Khalid sebagai pedangnya Allah yang terhunus itu akan luntur, akan pudar, ya, akan rontok, karena ibaratnya nggak keramat lagi. Ya, kalau bahasa kasarannya itu pedangnya Allah kok patah, pedangnya Allah kok kalah, nah, gitu ya. Tapi justru Allah jadikan hikmah wafatnya Khalid di atas pembaringan ini itu nyambung atau cocok dengan julukan Khalid sebagai pedangnya Allah yang terhunus tadi. Sehingga Allah wafatkan beliau bukan di medan perang, bukan sebagai syuhada, tetapi diwafatkan di atas tempat tidur. Nah, ini sedikit kisah tentang Khalid, ya. Itu Al-Fakir tambahkan. Nah, berikutnya adalah kisah tentang Bilal. Nah, ini juga menarik. Bilal itu kan muadzinnya Nabi. Tapi karena semangatnya ingin berjihad, maka beliau kemudian hijrah ke Syam juga. Syam tadi yang kita sebutkan, karena wilayah Syam ini wilayah perbatasan. Maka ribat, ya, menunggu musuh di perbatasan itu mereka lakukan dengan pindah ke Syam. Ya, melakukan, jadi pindah ke sana, sahabat-sahabat. Bilal itu pindah ke sana, ke Syam. Nah, ketika beliau minta izin pada zaman Abu Bakar nggak diizinkan. Sampai kemudian akhirnya minta izin pada zaman Umar dan akhirnya diizinkan. Tapi Umar sempat bertanya, nanti siapa yang akan menggantikan kamu adzan? Ya, ketika kamu tidak ada. Maka kemudian dia menyebut dua nama, ya, Uqbah dan Sa'ad. Ya, karena Uqbah dan Sa'ad ini pada zaman Nabi pernah mengumandangkan adzan. Gitu. Akhirnya diizinkan oleh Umar bin Khattab. Ya, diizinkan oleh Umar bin Khattab Bilal ini untuk meninggalkan Madinah. Ya, meskipun nanti dalam riwayat yang lain disebutkan Bilal ini lama sekali nggak ke Madinah. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah datang di dalam mimpinya, kemudian menanyakan, kenapa kamu, ya, tidak pernah mengunjungi sahabatmu? Gitu. Sejak kemudian akhirnya Bilal itu tersentak dari tidurnya dan kemudian langsung menyiapkan perjalanan menuju ke Madinah dan kemudian belum menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kisah tentang Bilal. Ya, itu menunjukkan memang Bilal ini, masya Allah, ya, kerinduannya, semangatnya untuk berjihad tadi. Nah, kisah yang lain itu disebutkan di situ adalah kisah yang terkait dengan Abu Talha. Nah, ini juga luar biasa. Itu nanti bagaimana Abu Talha yang umurnya sudah sepuh, tapi karena ada perintah infiru khifafan wasikolan di dalam surat At-Taubah 41, berangkatlah kalian berperang dalam keadaan ringan maupun berat. Beliau itu merasa tidak punya udzur, tidak punya alasan di depan Allah. Nah, ini juga menjadi dasar bagi kita. Jadi kita ini jangan mencari rukhsah, gitu. Jangan mencari alasan. Ya, karena kewajiban ini diwajibkan baik itu dengan ringan maupun berat. Nah, yang menarik adalah Abu Talha ini mengikuti ekspedisi. Ekspedisi tadi itu melintasi laut. Ya, sampai kemudian akhirnya beliau wafat di atas laut. Ya, di atas kapal, di atas perahu. Gitu, di atas laut. Kan tidak mungkin beliau dimakamkan di laut, kan nggak mungkin. Makam itu kan di bumi, di tanah. Ya kan, dikubur di tanah, bukan dikubur di laut. Gimana caranya ngubur di laut? Yang menariknya di sini, ini karomahnya beliau yang disebutkan itu, beliau itu tubuhnya utuh. Selama berhari-hari di atas kapal, di atas laut tadi tubuhnya utuh dan tidak rusak. Tidak ada bau busuk sama sekali. Sampai kemudian ketemu daratan dan beliau kemudian akhirnya dimakamkan di daratan tadi. Nah, ini adalah kisah tentang Abu Talha yang luar biasa. Kemudian kisah yang lain, ya, kisah yang lain itu adalah kisah terkait dengan Abu Ayyub Al-Ansari yang kita tahu, ya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini juga sudah sepuh karena ayat tadi juga.
Maka kemudian beliau minta izin kepada Muawiyah untuk diizinkan berperang. Ya. Sampai nanti pada zaman anaknya Muawiyah itu Yazid diizinkan itu. Berperang, ya. Meski dalam dialog itu yang menarik begini. Abu Ayyub Al-Ansari itu kan punya keistimewaannya. Apa istimewanya? Pertama, beliau itu keluarga Rasulullah. Yang kedua, rumah beliau itu kan ditempati oleh Nabi. Pada saat Rasulullah belum punya rumah, pada saat Rasulullah baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu luar biasa. Belum lagi Abu Ayyub Al-Ansari itu sendiri, itu adalah sahabat yang pada zaman Nabi itu sudah ikut berjihad. Loh, kok ini tua-tua masih mau berjihad gitu. Kenapa nggak ada istilah, sudahlah istilah saja kan udah tua gitu. Nah, tapi beliau itu alasannya tadi, apa yang nanti akan aku katakan kepada Allah. Ketika Allah mengatakan infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah kamu berperang baik dalam keadaan berat maupun ringan. Gitu. Nggak bisa beliau. Akhirnya Yazid tidak bisa menolak permintaan Abu Ayyub ini dan diizinkan ikut dalam delegasi. Jadi Konstantinopel itu sudah dicoba untuk ditaklukkan sebelum Muhammad Al-Fatih itu sebanyak kurang lebih 32-36 kali dan semuanya gagal. Ya, sampai kemudian Allah memberikan kemenangan itu pada Muhammad Al-Fatih. Ya, setelah sekian puluh ya percobaan untuk melakukan penaklukan. Nah, yang menarik di sini adalah pernyataan Abu Ayyub tadi. Kalau aku nanti mati, bawalah aku, katanya. Setelah kalian menghadapi pasukan musuh, kuburkanlah aku di bawah telapak kaki kalian. Nah, jadi maksudnya di bumi itu juga. Makanya kan kemudian setelah penaklukan Konstantinopel itu, gurunya Muhammad Al-Fatih itu melakukan sholat istikharah. Gitu ya. Untuk minta petunjuk, untuk nyusuri gitu, di mana kira-kira letak makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan akhirnya ketemu kan, itu kan posisinya ada di dekat Tanduk Emas, ya, The Golden Horse itu. Jadi ada masjidnya, namanya Masjid Abu Ayyub Al-Ansari di situ dekat Tanduk Emas, ya. Nah, di tempat itulah seperti tadi itu, jadi ditemukan di bawah ya telapak kaki, ya. Terus pada saat istikharahnya guru Muhammad Al-Fatih tadi berhasil menemukan makamnya itu angkat kan, diangkat kemudian dibersihkan gitu. Ketika Muhammad Al-Fatih itu tidak mencium kakinya Abu Ayyub Al-Ansari itu, ya konon beliau itu bisa menarik kakinya itu. Padahal kan ini sudah wafat ratusan tahun gitu. Nah, jadi sebagian ulama, ya ini kisah-kisah gaib ya, kisah-kisah yang dari mulut ke mulut. Jadi sebagian ulama kemudian mengatakan itu karena Abu Ayyub Al-Ansari itu kan misi ingin menaklukkan Konstantinopel tapi nggak berhasil. Ya, bersama Muawiyah, bersama Yazid, Muawiyah dan sebagainya tadi itu nggak berhasil. Tapi kemudian ada seorang pemuda yang umurnya 20-21 tahun tadi itu namanya Muhammad Al-Fatih berhasil. Jadi ketika pemuda ini menemukan makamnya Abu Ayyub kemudian ingin mencium kakinya Abu Ayyub merasa dalam tanda petik tidak pantas. Ya kan, karena yang berhasil mewujudkan bisyarah Rasulullah kan pemuda tadi, bukan Abu Ayyub. Meskipun Abu Ayyub itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Ini kisah sedikit tentang bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Ya. Nah, jadi akhirnya betul beliau wafat di situ, lalu kemudian dimakamkan di tempat tadi, dan tadi kita sudah singgung bagaimana kemudian jenazah beliau itu atau makam beliau itu kemudian ditemukan oleh gurunya Muhammad Al-Fatih. Nah, ini gambaran ya terkait dengan beberapa kisah heroiknya para sahabat, bagaimana para sahabat tadi itu kesungguhannya, keseriusannya, kemudian effort yang mereka berikan untuk dakwah, untuk Islam, untuk kaum muslimin, masya Allah ya. Dan kemudian Allah memberikan kemuliaan kepada mereka yang luar biasa juga. Baik ya, sampai di sini poin yang bisa Al-Fakir sampaikan terkait dengan
beberapa riwayat yang tadi saya sebut. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya. Luar biasa memang para sahabat Rasulullah, ya Allah, tetapkan keimanan, tetapkan kesungguhan dan niat yang betul-betul ikhlas, tulus untuk ikut berjihad selalu bersama Rasulullah. Baik Rasulullah masih ada maupun juga meneruskan perjuangannya setelah Rasulullah wafat di masa-masa kekhalifahan sahabat. Dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan dari penjelasan yang telah kita sama-sama simak. Bahkan tadi yang menyusul juga ya Abu Haisamah ya, luar biasa ya, di mana kenyamanan sudah ada di depan mata gitu, kenikmatan dunia ya dipersiapkan oleh keluarganya, istri-istrinya, tempat yang nyaman, makanan yang sudah siap santap, tapi hatinya tetap gusar, gundah gulana karena ingin tetap membersamai Rasulullah yang pada saat itu sedang berada di Tabuk dan akhirnya menyusul. Itu kisah-kisah yang luar biasa yang sangat menginspirasi kita dan mungkin dari sisi lain membuat diri kita merasa malu gitu ya, jauh dari apa yang mereka lakukan, di mana tantangan dakwah, tantangan jihadnya betul-betul di atas mungkin di atas kemampuan kita melaksanakannya dibanding dengan saat ini. Dipersilakan sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya. Kita masih punya waktu sekitar 12 menit, insya Allah, sampai ke waktu jam 10. Kalau tidak ada, mungkin dari saya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, kaitan dengan semangat-semangat tadi dan perjuangan dakwah dikaitkan dengan kondisi saat ini. Mungkin bisa dicontohkan, Ustaz, apa-apa yang bisa kita implementasikan terkait dengan tantangan dakwah saat ini, juga dengan jihad kita tuh seperti apa sih di masa sekarang, yang mana harapannya kan kita ya ingin mencoba mengikuti apa yang sahabat lakukan gitu dalam semangatnya berjihad, maupun juga keistiqomahan terus berdakwah seperti yang Rasulullah sudah contohkan. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Ya, pertama, kalau bicara soal jihad, ya jihad itu maknanya perang. Sementara situasi dan kondisi kita sekarang tidak dalam posisi seperti itu. Ya. Jadi jihad itu ada dua, ada ofensif, ada defensif. Ya, kalau ofensif itu berarti menunggu komando dari negara. Dalam hal ini adalah khilafah. Yang kedua, kalau defensif itu berarti tidak perlu menunggu komando karena sifatnya itu kita defense, mempertahankan diri karena diserang. Nah, juga hukumnya berbeda antara jihad ofensif dengan defensif. Kalau ofensif itu fardu kifayah, defensif itu fardu ain. Ya, nah, itu dulu basic yang harus kita pahami. Nah, dalam berjihad itu yang dihukumi jihad itu bisa orang yang terlibat langsung dalam medan perang. Tapi ada juga yang tidak, tapi hartanya terlibat langsung. Atau pikirannya terlibat langsung. Nah, itu makanya itu juga dihukumi orang itu mendapatkan pahalanya jihad tadi, sama seperti mujahid. Hartanya berarti dihukumi seperti orang yang berjihad tadi, pahalanya ya. Nah, itu kalau dikaitkan dengan konteks jihad, khususnya untuk ini. Tetapi ayat
ya terkait dengan surat At-Taubah 41 dari infiru khifafan wasiqalan. Itu sebenarnya ayat yang terkait dengan bahwa indikasi kewajiban itu sesuatu perbuatan itu dikatakan wajib ketika perbuatan itu diperintahkan dan wajib ditunaikan meskipun berat. Jadi bukan karena ringan maka ditunaikan, kalau berat tidak. Karena itu ayat tadi mengatakan infiru khifafan wasiqalan. Kamu lakukanlah meskipun berat. Nah, dakwah itu masuk di situ. Gitu. Ya, dakwah itu masuk di situ. Makanya kalau kita perhatikan, contoh ya, misalnya Rasulullah dakwah di Mekah. Fase Mekah itu bukan fase jihad, fase dakwah. Nah, bagaimana Rasulullah menghadapi kesulitan-kesulitan yang tadi kalau konteksnya itu kan infiru khifafan wasiqalan. Jadi itu dilakukan bukan karena ringan, tapi berat pun dilakukan. Itu menunjukkan bahwa dakwah di Mekah tadi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat itu punya wajib. Ya kan? Wajib. Kalau seandainya tidak ada dakwah Mekah yang dilakukan sebagai satu kewajiban oleh Nabi dan para sahabat, ya maka nggak akan ada jihad di Madinah. Ya, bisa dikatakan begitu. Nah, jadi ini yang harus dipahami. Maka indikasi yang kita bisa gunakan untuk menunjukkan bahwa perbuatan Rasulullah dalam dakwahnya di Mekah tadi wajib, yaitu ketika Rasulullah menghadapi ujian. Ya, mulai dipukuli, dilempari, tai, ya, mau dibunuh dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak berhenti. Itu kan menunjukkan bahwa aktivitas ini membawa konsekuensi yang berat kan. Tapi tetap dijalankan. Nah, itu bukti bahwa perbuatan ini wajib. Sebab kalau seandainya dalam kondisi berat kemudian Rasulullah berhenti, nanti akan dipahami bahwa ini tidak wajib. Nah, itu yang bisa kita pahami dari konteks penjelasan. Sehingga dengan begitu dakwah kita ini sekarang, ya, di mana kita berada pada fase dakwah seperti itu wajib. Ya, itu wajib kita lakukan sebagaimana Rasulullah melakukan dakwah di Mekah. Ya, hukumnya wajib kita. Nah, kemudian dakwah itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan sempurna kalau kita tidak belajar. Kalau tidak belajar, apa mau didakwain? Ya kan, termasuk bagaimana kita membentuk diri kita agar kita menjadi orang-orang yang punya daya tahan atau istilahnya itu tahan banting. Ya. Kalau enggak kan mentalnya pengemban dakwah nanti kan cemeng semua, ya kan? Atau mental rapuh tadi. Orang-orang mental rapuh nggak bisa menjadi pengemban dakwah karena dakwah ini berat. Orang-orang yang mentalnya rapuh nggak akan bisa berjihad karena jihad itu berat. Jadi bagaimana supaya mereka tangguh? Nah, maka disitulah perlu pembinaan. Maka pembinaan bagi pengemban dakwah untuk mengemban dakwah untuk berjihad tadi hukumnya wajib. Nah, jadi itu bisa kita tarik ke sana nanti konteks kewajiban. Nah, inilah yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat, karena itu mereka mempersiapkan semuanya itu dengan sempurna. Bayangkan dari fase jahiliyah hanya dalam waktu yang singkat bisa dirubah menjadi fase Islam. Terus kemudian setelah itu menjadi mercusuar peradaban. Kemudian setelah itu peradabannya ekspor kemana-mana, ya kan? Sehingga wilayah-wilayah di seluruh dunia itu mengalami apa yang disebut dengan syahrus su'ub. Jadi bagaimana bangsa-bangsa itu melebur menjadi satu. Jadi bangsa Islam, ya kan? Menjadi umat Islam. Itu kalau bukan karena kekuatan saksinya tadi, kekuatan peradaban, ya nggak bisa. Nah, ya, jadi ini tantangan kita sekarang. Nah, jadi karena itu kita juga selain memperkuat diri kita, itu juga memperkuat generasi anak-anak kita. Ya, anak-anak kita. Nah, ini tantangannya teman-teman yang pengen serius, ya, dan mulai hijrah, lalu kemudian mungkin anak-anak atau keluarga ini sudah terlanjur, sudah kebentuk, ya kan? Itu tantangannya nanti. Kan kita ingin kayak Abdullah bin Umar tadi kan, atau seperti Usama bin Zaid, ya kan, usia muda, atau seperti Muhammad Al-Fatih dengan gurunya kan. Nah, itu yang menjadi harapan, ya.
Ya, semoga Allah SWT mudahkan. Gitu Pak. Baik Ustadz, terima kasih. Sangat jelas insyaallah. Jadi ada yang ofensif dan defensif, dan juga ini merupakan sebuah kewajiban, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, kita bisa membersamai jihad dan dakwah ini. Yang langsung mungkin langsung sebagai action secara fisik, ya, dan yang tidak langsung bisa terwakilkan dari harta dan minimal doa dan dukungannya insya Allah. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita mulai dari diri kita sendiri untuk memperbaiki diri sebagai jihad of defensif, dan keluarga kita khususnya anak-anak kita sebagai generasi penerus yang akan memperjuangkan risalah ini. Ya insya Allah. Alhamdulillah kita masuk waktu 4 menit sebelum jam 10, mungkin bisa langsung disimpulkan dan tutup doa Ustadz untuk kajian kita pekan ini. Ya. Silakan. Jadi dari penjelasan tadi ada banyak hal ya yang kita bisa dapatkan ya, dari penjelasan sirah, dari pernyataan-pernyataan baik itu Sayyidina Ali ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dan juga sahabat-sahabat yang luar biasa tadi. Dari situ kita bisa mengambil banyak insight, banyak pelajaran, banyak kaidah gitu ya. Karena dengan itu kemudian kita tahu gitu bagaimana generasi terbaik di masa lalu itu. Insya Allah mereka itu begitu rupa sikap, pandangannya, termasuk juga bagaimana kecerdasan mereka di dalam melihat persoalan. Nah ini penting bagi kita, ya. Karena kita hari ini terus terang tanpa kita membaca mengkaji lagi hasanah-hasanah seperti ini, kita sudah kehilangan obor, ya kita sudah nyaris tidak tahu jalan. Gitu. Maka melalui majelis ini ya kita menyalakan obor, kita ingin melihat jalan itu terang, kemudian kita ingin menapaki sampai kemudian akhirnya sampai di tujuan yang Allah kehendaki. Ya, nah, semoga apa yang kita ikhtiarkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal yang soleh, ya, dan pada akhirnya menempatkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Kita baca surat Al-Fatihah untuk menutup kajian ini. Ala dunya kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.